Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas Perang Dunia ke-1 atau Great War yang bersumber dari buku sejarah lengkap Perang Dunia I 1914-1918 karya Alfi Arifian. Perang Dunia I dimulai pada tahun 1914 yang dikenal dengan The Age of Kings, zaman raja. Semua raja di Eropa terseret arus kepentingan untuk mempertahankan balance of power yang mulai bergeser. Faktor penyebab terjadi Perang Dunia ke-1. Satu, kebijakan ekspansionis internasional yang baru dikeluarkan Kaisar Wilhelm II dari Jerman di tahun 1890. Dua, adanya perubahan kekuatan penyeimbang antara negara dengan kekuatan ekonomi terbesar yaitu Inggris dan Jerman. Ketiga, konflik antara negara imperialis kolonialis di Afrika dan Asia. Empat, persaingan teritorial antara Prancis dan Jerman yang memperebutkan wilayah Alsace dan Lorraine. Lima, persaingan antara Rusia dan Austria-Hungaria atas hegemoni di wilayah Balkan. Enam, bangkitnya kekuatan Jepang dan Amerika Serikat yang menjadi pendukung blok sekutu. 7. Adanya aliansi yang menimbulkan kecurigaan antar negara, yaitu Triple Entente Inggris, Prancis, Rusia, dan Triple Alliance Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Di tahun 1915, Italia membelot ke blok sekutu, yaitu Triple Entente. 8. Perlombaan senjata. Negara yang terlibat dalam Perang Dunia ke-1 berdasarkan tahun bergabung. Blok Sekutu 1914, Kekaisaran Rusia, Republik Prancis, Kerajaan Inggris, Kerajaan Belgia, Kerajaan Serbia, dan Kekaisaran Jepang. 1915, Kerajaan Italia. 1916, Kerajaan Rumania. 1917, Amerika Serikat dan Kerajaan Yunani. 1918, Soviet Rusia mundur dari perang dan menandatangani perjanjian damai dengan Jerman. Blok Sentral 1914, Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Turki Ottoman. Di tahun 1915, Kerajaan Bulgaria bergabung. 28 Juni, putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria, Adipati Agung, Archduke Franz Ferdinand dibunuh oleh organisasi nasionalis Serbia, The Black Hand, yang bernama Gavrilo Princip. 28 Juli, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. 30 Juli, Tsar Nicholas II dari Kekaisaran Rusia memobilisasi pasukan besar untuk membantu Serbia melawan Austria-Hungaria. 1 Agustus, Jerman menyatakan perang terhadap Kekaisaran Rusia. 2 Agustus, pasukan Jerman memasuki Belgia dan Luxembourg. 3 Agustus, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis. 4 Agustus, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. 5 Agustus, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Rusia. 10 Agustus, Prancis menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. 14-24 Agustus, pertempuran Frontier, kemenangan Jerman dengan metode Sicilian Plan-nya vs sekutu Inggris Prancis dengan Plan 17 di front barat. 15-24 Agustus, pertempuran Ser, kemenangan Serbia vs Austria-Hungaria di front Balkan. 23 Agustus, pertempuran Mons, kemenangan Jerman vs sekutu Inggris Prancis di front barat.
23 Agustus, Jepang menyatakan perang terhadap Jerman. 26–30 Agustus, pertempuran Tannenberg, kemenangan Jerman vs Rusia di front timur. 28 Agustus, Perang Teluk Heligoland, kemenangan Inggris vs Jerman di front Laut Utara. Inggris menenggelamkan 3 kreuser kapal perang penjelajah Jerman. 5 September, atraksi U-boat, kemenangan Jerman vs Inggris di front Laut Utara. U-boat Jerman menenggelamkan kapal kreuser Inggris HMS Pathfinder. 6–12 September, pertempuran Marne, kemenangan sekutu Inggris Prancis vs Jerman di front barat. 7–14 September, pertempuran Danau Masurian, kemenangan Jerman vs Rusia di front timur. 27–28 Oktober, pertempuran Black Sea Raid, pelabuhan Odessa dan Sevastopol Rusia diserang, kemenangan Turki Ottoman Jerman vs Rusia di konfrontasi Kaukasus. 2 November, Rusia menyatakan perang terhadap Turki Ottoman. 5 November, Inggris menyatakan perang terhadap Turki Ottoman. 7 November, pertempuran Tsingtao, kemenangan Jepang vs Jerman di teater Laut Asia Timur. 11–21 November, pertempuran Basrah, kemenangan Inggris vs Turki Ottoman di kampanye Timur Tengah. Tahun 1915, 24 Januari, pertempuran Dogger Bank, kemenangan Inggris vs Jerman di konflik teater laut. Inggris menenggelamkan battle kreuser Jerman SMS Blucher. 7 Februari, pertempuran Danau Masurian kedua, kemenangan Jerman vs Rusia di front timur. 19 Februari, pertempuran Dardanelles, kemenangan Turki Ottoman vs Sekutu di front Dardanelles. 3 kapal perang Sekutu tenggelam, 3 kapal perang lainnya rusak total. 10 Maret, pertempuran Neuve Chapelle, kemenangan Inggris vs Jerman di front barat. 22 Maret, jatuhnya kota Przemysl, The Fall of Przemysl, kemenangan Rusia vs Austria-Hungaria di front timur. 22 April, pertempuran Ypres kedua, kemenangan Jerman vs Sekutu Inggris Prancis Belgia di front barat. Jerman menggunakan gas beracun untuk pertama kali dalam sejarah. 25 April, pendaratan Gallipoli, kemenangan Turki Ottoman vs Inggris Anzac di front Dardanelles. 2 Mei, kampanye udara Jerman, Fokker Schwarz, pesawat Fokker Jerman membantu lini Jerman bergerak maju dengan menembaki parit pertahanan musuh. 2 Mei sampai 22 Juni, Gorlice-Taro Offensive, kemenangan blok sentral vs Rusia di front timur. Rusia mundur dan kota Przemysl diambil alih oleh blok sentral. 7 Mei, atraksi U-boat, Jerman menenggelamkan kapal Inggris RMS Lusitania. 1.198 orang tewas, termasuk 128 warga Amerika Serikat. 23 Juni sampai 7 Juli, pertempuran Isonzo pertama, kemenangan Austria-Hungaria vs Italia di front Balkan dan Italia.
6 Agustus, pendaratan Suvla Bay, kemenangan Turki Ottoman vs Inggris di Front Dardanelles. 19 Agustus, atraksi U-boat, Jerman menenggelamkan kapal Inggris SS Arabic. Pemerintah Amerika Serikat mengirimkan sinyal peringatan ke Jerman. 25 September, The Great Autumn Offensive, kemenangan sekutu vs Jerman di front barat dan menggeser basis pertahanan Jerman. 10 November sampai 4 Desember, pertempuran Kosovo, kemenangan blok sentral vs Serbia di front Balkan. 22 November, pertempuran Stepsipon, kemenangan strategis Turki Ottoman vs Inggris di front Timur Tengah. Tahun 1916, 6 Januari, pertempuran Moskova, kemenangan Montenegro vs Austria-Hungaria di front Balkan. Namun 3 minggu kemudian Montenegro menyerah terhadap blok sentral. – 18 Maret, kampanye Meuse, kemenangan Prancis vs Jerman di front barat. 18 Maret, serangan Danau Narok, Narok Lake Offensive, kemenangan Jerman vs Rusia di front timur. 29 April, pengepungan Kut, Siege of Kut, kemenangan Turki Ottoman vs Inggris di front timur tengah. Pengepungan berlangsung selama 5 bulan sejak Inggris kalah dalam pertempuran Ctesiphon. 15 Mei, pertempuran Asiago, kemenangan Austria-Hungaria vs Italia di front Italia. Austria-Hungaria bergerak maju ke wilayah Italia. 31 Mei, pertempuran Jutland, German High Seas Fleet vs British Grand Fleet. Di konflik teater laut, Inggris mengklaim kemenangan setelah Jerman mundur. Namun Inggris kehilangan HMS Lion dan HMS Queen Mary yang ditembak rudal Jerman. – 5 Juni, tenggelamnya HMS Hampshire, kemenangan Jerman vs Inggris di konflik teater laut. Menabrak ranjau laut dalam rute dari Orkney menuju Rusia. Korban tewas 650 orang, termasuk Menteri Negara Urusan Perang Inggris yakni Lord Kitchener. – 8 Juni, kemenangan Jerman vs Italia di konflik teater laut. U-boat Jerman menenggelamkan kapal Italia, Principe Umberto. 1 Juli sampai 18 November, pertempuran Somme, kemenangan sekutu Inggris-Prancis vs Jerman di front barat. Pasukan Jerman mundur dari basis front mereka sejauh 10 mil. 27 Agustus, pertempuran Transylvania, kemenangan blok sentral vs Rumania. Serangan pertama Rumania setelah bergabung ke blok sekutu. Awalnya Rumania menang, lalu berhasil ditundukkan pasukan blok sentral. 29 Agustus sampai 24 Oktober, pertempuran Verdun, kemenangan Prancis vs Jerman di front barat. 12 September, serangan Monastir Offensive, kemenangan blok sentral vs blok sekutu di front Balkan. Awalnya sekutu menang, lalu pasukan Bulgaria berhasil memotong laju pergerakan sekutu dan berhasil memukul pasukan sekutu Inggris-Serbia. Tahun 1917, 3 Februari, tenggelamnya USS Housatonic, kampanye Unrestricted Submarine Warfare, U-boat Jerman vs USS Housatonic kapal Amerika Serikat, munculnya skandal Zimmerman Telegram oleh agen Inggris. 6 April,
Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jerman. 9–12 April, pertempuran Vimy-Ridge, kemenangan Inggris, Canadian Corps vs Jerman di front barat. 9 April sampai 16 Mei, pertempuran Arras, kemenangan Inggris vs Jerman di front barat. 16 April, serangan Nivelle, The Nivelle Offensive, sekutu Inggris Prancis vs Jerman di front barat. Operasi militer gagal dan dibatalkan 25 April 1917. Tentara Prancis di front banyak yang memberontak, Jenderal Nivelle dipecat. (7–14 Juni, pertempuran Messines, kemenangan Inggris vs Jerman di front barat dengan metode creeping barrage. 27 Juni, Raja Konstantin dari Yunani turun tahta. Yunani bergabung dengan blok sekutu yang sebelumnya berstatus netral. 1 Juli, serangan Kerensky Offensive, serangan total dari Kekaisaran Rusia yang terakhir. Kemenangan blok sentral vs Rusia di front timur. 19 Juli, Parlemen Jerman Reichstag mengusulkan resolusi damai agar Jerman mengajukan damai dan rekonsiliasi dengan blok sekutu untuk mengakhiri perang berkepanjangan dan ditolak Kaisar Wilhelm II. 24 Oktober, pertempuran Caporetto, kemenangan mutlak blok sentral vs Italia di front Balkan. 2 November, Menteri Luar Negeri Inggris James Balfour menulis surat kepada Baron Lionel Walter Rothschild yang berisi pernyataan dukungan Inggris atas pembentukan negara Zionis bagi etnis Yahudi di Palestina. Surat yang disebar ke seluruh media ini dikenal dengan The Balfour Declaration. November, meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia. Tsar Nicholas II dan beserta seluruh keluarganya ditahan pemerintah Bolshevik, serta runtuhnya Kekaisaran Rusia. Desember, Finlandia memproklamasikan kemerdekaannya dari Rusia, serta menyatakan netral dalam Perang Dunia ke-1. 9 Desember, kerajaan Rumania yang berada dalam posisi tidak menguntungkan menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan blok sentral. 15 Desember, Republik Federasi Soviet Rusia menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan blok sentral. Tahun 1918, 3 Maret, di bawah pemerintahan Bolshevik, Lenin selaku pemimpin tertinggi Rusia menandatangani perjanjian Brest-Litovsk dengan blok sentral. Rusia memberikan wilayah yang sangat luas kepada Jerman dan Austria-Hungaria. 21 Maret sampai 15 Juli, Ludendorff Offensive, kemenangan blok sekutu vs Jerman di front barat. 21 April, pilot legendaris Jerman yang paling ditakuti dan dijuluki Red Baron, yakni Manfred von Richthofen, ditembak jatuh dan tewas di dekat Amiens. Mei, pasukan British Independent Bombing Force atau Independent Air Force melancarkan serangan pemboman pertama pada siang hari di wilayah Cologne bombing Jerman. Juni, pertempuran Sungai Piave, Battle of the Piave River, kemenangan Italia vs Austria-Hungaria di front Italia. 15 September, pertempuran Dobropol, kemenangan pasukan gabungan sekutu vs Kekaisaran Bulgaria di front Balkan.
2 minggu kemudian, Bulgaria menandatangani perjanjian gencatan senjata yang berarti mundur dari kancah perang dan menempatkannya sebagai negara netral. 26 September sampai 12 Agustus, Allied Grand Offensive, kemenangan blok sekutu West Jerman di front barat. Jenderal Erich Ludendorff menyebut pertempuran Amiens 8 Agustus 1918 ini sebagai the Black Day of the German Army. Oktober, pertempuran Vittorio Veneto, kemenangan blok sekutu West Austria-Hungaria di front Italia. 30 Oktober, The Armistice of Mudros, Kekaisaran Turki Ottoman menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan sekutu di kota Mudros. The Armistice of Compiègne, delegasi Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan sekutu di dalam gerbong kereta Marshal Foch di kota Compiègne. 1919, 28 Juni, The Treaty of Versailles, Perjanjian Versailles adalah perjanjian yang mempermalukan Jerman hingga menimbulkan dendam sampai ke Perang Dunia Kedua. Sekian untuk video kali ini. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam seni perang.